warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua. Kali ini kita akan mengupas dari hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan pasangan calon presiden dari 01 dan 03 yang sudah disidangkan oleh MK. Dan hasilnya semua ditolak. Otomatis Prabowo Gibran tetap melaju sebagai presiden terpilih. Banyak asumsi dari masyarakat dan para tokoh baik itu nasional maupun daerah yang mengemuka karena dianggap hakim dari konstitusi yang sudah memutuskan, yaitu Hakim Soehartoyo, diragukan kredibilitasnya. Dan ini sangat mencederai demokrasi Indonesia karena dianggap sudah banyak bukti, tapi di dalam persidangan dianggap tidak beralasan dan tidak cukup bukti. Salah satu mengangkat bahwa kenapa kalau memang tidak cukup bukti ataupun saksi dibatasi hanya 19 saksi, dan alasan diputuskan karena kurang saksi dan bla bla bla. Akhirnya di sini banyak orang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi hanyalah formalitas saja karena sebelumnya itu sudah disetting, sehingga hasilnya juga yang seperti ini terjadi. Jadi prahara ini banyak menimbulkan berbagai komen ataupun asumsi dari berbagai pihak, termasuk praktisi hukum. Dr. Nimardin Gulo SHMH yang berada di Kabupaten Pati memberikan pendapatnya. Situasi politik dan penegakan hukum terkait dengan Pilpres yang telah usai. Bagaimana tanggapannya tentang politik di Indonesia terkait dengan hasil putusan MK dan penegakan hukum? Ya, jadi bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya kita tidak bicara dalam konteks putusan saat ini, karena kalau kita lihat struktur orang-orang yang mengisi Mahkamah Konstitusi itu hasil dari proses politik, bukan orang-orang yang menurut saya benar-benar negarawan yang dihasilkan dari seleksi yang objektif. Karena itu kita tidak akan heran kalau kemudian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menggambarkan prinsip-prinsip keadilan. Mereka lebih banyak pada menjalankan aturan, tetapi sebenarnya di balik pekerjaan-pekerjaan yang berlakukan adalah yang mengikuti pesan-pesan politik yang mengangkat mereka, sehingga apapun yang terjadi di sana, ya hasilnya adalah pesanan-pesanan politik. Artinya sebelumnya itu sudah diprediksi seperti itu bisa terjadi gitu ya? Saya sejak awal bahwa saya yakin 5.000% itu putusan permohonan itu akan ditolak. Karena pertimbangan satu, konstelasi di dalam Mahkamah Konstitusi itu, tadi saya jelaskan bahwa perekrutan Hakim MK itu adalah lewat proses politik. Nah, proses politik menghasilkan Hakim Konstitusi. Layak enggak? Masuk akal enggak kalau seorang Hakim Konstitusi dipilih oleh proses politik dalam arti partai, kemudian dia membantai partai yang memilih dia? Itu pasti itu. Nah, sekarang kan koalisinya Pak Jokowi dan Prabowo Gibran itu dikuasai oleh partai-partai besar kecuali PDIP. Jadi hampir tidak mungkin kalau kemudian kita berharap ada putusan yang melakukan gebrakan yang begitu dahsyat. Ya biasa-biasa aja, itu formalitas saja lewat proses peradilan, lalu kemudian diputus sesuai dengan ya katanya itu idealismenya, tetapi saya yakin tidak sepenuhnya. Bagaimana dengan 3 hakim? Nah, itu setting atau memang betul-betul seperti yang diungkapkan? Saya pikir ya 3 hakim ini memang mereka ini dari akademisi.
Tetapi jangan lupa di antara hakim itu juga punya kepentingan politik. Ada yang tanda kutip itu bawaan partai tertentu. Sehingga kalau ada hakim yang memutuskan di situ pengadilan bisa dua pilihan. Pilihan pertama adalah karena idealismenya dia, atau pilihan dua karena itu pesanan juga partai yang mengusung dia. Kita nggak bisa membedakan mana putusan yang benar, mana putusan yang salah ini sekarang. Karena semua tadi yang saya katakan, hakim MK itu diproses, direkrut oleh hasil politik, oleh partai politik. Misalnya, ketika saya diangkat menjadi hakim MK, itu kan proses politik, deal-deal itu. Aku yang masuk apa kamu? Begitu saya masuk, yang misal saya tadi, kamu kalah, aku bela kamu. Kamu kalah, kamu menang, saya. Itu nggak ada lagi yang namanya hukum dan keadilan, itu hanya khayalan aja yang ada di situ. Bang Muri, itu khayalan itu. Aku yakin 1000% yang punya, yang mengabulkan, yang disetting ngomong punya, yang punya menolak, itu punya kepentingan pesanan partai politik. Jadi jangan berharap ada keadilan, ada penegakan hukum yang ideal. Apakah ke depan mempengaruhi penegakan hukum selanjutnya? Pasti, apalagi sekarang kan yang menang Prabowo. Partai-partai yang mengusung dia kita sudah tahu, partai-partai lama yang sudah terbiasa dengan permainan-permainan birokrasi. Ya, siapa yang bisa mengubah kalau kemudian partai politik udah rusak? Saya nggak berharap banyak 5 tahun ke depan ada perubahan, nggak berharap banyak. Kecuali perguruan tinggi secara terus menerus, Akademisi ya, dari kalangan akademisi akademisi. turun. Ini kan momen saat ini kan baru kelihatan akademisi turun. Kalau dulu kan mahasiswa yang turun, sekarang turun mereka. Tapi pertanyaan saya, kira-kira para akademisi itu berhenti sampai di sini akan mengawal atau tidak? Karena mereka juga ada sebagian besar perguruan tinggi yang dikekang oleh pemerintah karena mereka PNS. Itu faktor apa yang menyebabkan mereka kok bisa tunduk sama Jokowi? Nah, kalau para akademisi itu banyak yang tidak bersuara karena dia satu PNS, kedua dia butuh jabatan, ketiga ya mungkin juga orangnya kemampuannya begitu. Nah, yang keluar yang agak keren-keren ini kan nggak ada punya beban dia tidak punya jabatan. Lo coba aja, ada nggak rektor di antara yang terik-terik itu? Nggak ada. Dia punya kepentingan itu. Hampir saya lihat nggak ada para rektor yang terik-terik di antara para akademisi itu. Semua mereka yang tidak punya jabatan di dalam tugas. Tidak ada jabatan dan tidak ada harapan untuk dirangkul gitu ya. Ya, kita nggak tahu dia memang tidak punya harapan apa banyak. Tapi yang saat ini saya lihat mereka tampil adalah orang-orang yang tidak punya jabatan di dalam struktur. Coba lihat aja, apa ada mereka sekelas rektor turun ke bawah? Nggak ada. Ya kayak Fragment Nasional, dia tidak punya kepentingan apa-apa, dia teriak. Tuti Krisnowo, dia tidak punya jabatan apa, dia teriak. Berani nggak mereka itu? Kalau Rocky Gerung? Kalau Rocky Gerung dari dulu kan dia kan memang pendidikannya bagus dan memang dia sedang mengedukasi banyak manusia. Sedang banyak mengedukasi manusia, terlepas ada kelemahan-kelemahannya ya. Tetapi saya lihat kehadiran Rocky Gerung di Indonesia itu menjadi sebuah harapan baru yang bisa memberikan pencerahan kepada manusia-manusia dungu untuk tidak dungu lagi itu. Termasuk perguruan tinggi yang juga mengalami penyakit dungu itu. Oke, itu dulu. Makasih Bang Gule.